Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Winnie Mulewati. Kali ini kita akan belajar tentang jurnal khusus ya. Jurnal khusus di perusahaan dagang ada 4, yaitu jurnal khusus penjualan itu untuk penjual secara kredit. Lalu jurnal khusus pembelian itu untuk membeli secara kredit. Terus ada jurnal khusus kas masuk ya. Jurnal kas masuk itu untuk menerima secara tunai, menjual secara tunai dan seterusnya. Ada juga jurnal khusus untuk kas keluar atau jurnal kas keluar. Itu untuk membeli barang, membayar hutang ya secara tunai seperti itu. Dan yang tidak bisa dimasukkan ke 4 jurnal khusus tersebut itu masuknya ke jurnal umum seperti retur penjualan, retur pembelian, terus pemakaian perlengkapan, pemakaian penyusunan peralatan dan sebagainya. Nah, kali ini akan diperagakan oleh siswi-siswi dari SMA Negeri 10 Semarang kelas 12 IPS 3, yaitu meliputi Nafira, Vivila, Aura dan Gita. Oke, mari kita saksikan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita belajar jurnal khusus ya anak-anakku. Iya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nafira Ikarama beserta teman-teman saya akan menjelaskan mengenai jurnal penerimaan kas toko luhur bulan Januari 2020. Jawaban ini berasal dari soal LKS Ekonomi halaman 90 sampai halaman 95 sampai 96. Kita langsung mulai ya. Pertama, tanggal tercatat di sini 2020 bulan Januari. Keterangannya, satu penambahan ekuitas masuk di debit yang kas sebesar 10 juta. Kemudian kita tulis lagi di kredit, di serba-serbi, akun, modal bulan luhur, dan jumlahnya sebesar 10 juta. Kemudian nomor 11 ada penjualan. Nomor 11 itu soal dijual secara tunai barang dagang dengan harga per 1 juta, masuk di debit kas, kemudian di kredit di jurnal penjualan, di tabel penjualan, di kolom penjualan. Selanjutnya nomor 19 diterima pembelian transaksi tanggal 10 Januari toko idola sebesar 2.716. Ini sudah dihitung ya, potongannya itu sebesar 84.000 karena di sini ada syarat pembayaran di nomor 10 sebesar 3/10 dari totalnya yang sebenarnya adalah 2.800.000. Kemudian masuk di kredit yaitu piutang dagang sebesar 2.800.000. Kemudian di nomor 22 diterima pembayaran untuk transaksi tanggal 13 Januari. 13 Januari itu dijual barang dagangan kepada Unilintang seharga 3.900.000 dengan syarat pembayaran 3/10. Jadi hasilnya kita dapatkan di sini adalah 3.783.000 masuk di debit kas dan potongannya itu sebesar 117.000. Kemudian di kredit masuk di piutang dagang dan totalnya adalah 3.900.000. Kemudian nomor 23 diterima uang tunai untuk pembayaran pelunasan tanggal 18 Januari. 18 Januari itu adalah dijual secara kredit barang dagangan seharga 3.400.000 kepada toko Sahara. Toko Sahara di atas keterangan. Kemudian dengan syarat pembayaran 2/10 dan N/30. Ini sudah dipotong menjadi 3.322.000 dan potongan penjualannya sebesar 68.000. Di kredit masuk di utang dagang sebesar 3.400.000. Kemudian yang terakhir 29 toko Sahara dijual barang dagangan secara tunai kepada toko Sahara seharga 1.700.000. Kita masuk di debit kas 1.700.000, kemudian di kredit penjualan sebesar 1.700.000. Totalnya adalah debit pada kolom kas sebesar 22.531.000, kemudian potongan penjualannya sebesar 259.000, kredit penjualannya sebesar 2.700.000, kredit utang dagang sebesar 10.100.000 dan serba-serbinya jumlahnya adalah 10 juta. Nah, jurnal ini kita masukkan pada rekapitulasi jurnal penerimaan kas. Di akun debit ada di kolom debit itu ada nama akun kas sebesar 22.531.000. Kemudian potongan penjualan kita masukkan di sini sebesar 259.000 dan kita jumlah totalnya adalah 22.800.000. Kemudian
kredit itu kita masukkan di kolom kredit ada akun piutang dagang sejumlah 10 juta piutang dagang, kemudian ada modal Tuhan luhur ada 10 juta juga, kemudian terakhir adalah penjualan secara kredit 2.700.000. Ya total hasilnya adalah 22.800.000. Antara debit dan kredit harus seimbang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin untuk menjelaskan terkait jurnal pembelian tentang pembahasan pada halaman 96. Jurnal pembelian itu merupakan jurnal yang digunakan untuk mencatat aktivitas pembelian, entah itu pembelian barang dagang maupun pembelian tentang yang lain-lain. Nah, yang pertama itu ada pada tanggal 6 Januari 2021. Di sana terdapat aktivitas pembelian peralatan kantor oleh toko Kasih Murah. Nah, dengan nomor faktur sebesar 085 yang syarat pembayarannya 2/10 N/30. Nah, draftnya dari peralatan kantor itu 125, jumlahnya 1.500.000. Kita harus di debit dan karena ini merupakan kredit atau utang, kita juga menuliskannya di kolom kredit sebesar 1.500.000 juga. Lalu pada tanggal 7 Januari 2021 terdapat aktivitas pembelian barang dagang oleh CV Andika dengan nomor faktur 652 dengan cara pembayaran 2/10 N/30 sebesar 3.200.000. Nah, kita juga harus menuliskannya pada kolom kredit sebesar 3.200.000. Lalu pada tanggal 14 terdapat aktivitas pembelian barang dagang sebesar 2.600.000 oleh FA Budi Rahayu dengan syarat pembayaran 5/10 N/30 yang juga harus dituliskan pada kolom kredit sebesar 2.600.000. Lalu pada tanggal 28 Januari 2021 juga terdapat aktivitas pembelian barang dagang oleh FA Budi Rahayu kembali dengan syarat pembayaran 2/10 N/30 sebesar 2.200.000 yang juga harus ditulis pada kolom kredit. Lalu setelah itu kita karena sudah tidak ada aktivitas pembelian lagi, kita bisa menjumlahkannya pada kolom pembelian sebesar 8 juta. Ini hanya pada aktivitas pembelian barang dagang saja, dan untuk peralatan kantor itu sebesar 1.500.000. Nah, yang pada kolom kredit kita juga harus menjumlahkannya sebesar 9.500.000. Sebelum kita melakukan rekapitulasi, untuk memudahkan kita dapat menuliskan nomor faktur di bawah ini untuk memudahkan kita dalam proses rekapitulasi. Selanjutnya adalah rekapitulasi jurnal pembelian. Nah, setelah kita hitung atau jumlah tentang pembelian peralatan kantor dan pembelian barang dagang tadi, kita dapat menuliskannya pada kolom rekapitulasi. Pembelian peralatan kantor tadi dijumlah sebesar 1.500.000 dan pembelian barang dagang sebesar 8 juta. Lalu kita bisa jumlahkan hingga menjadi 9.500.000. Pada kolom kredit kita dapat menuliskan tentang dagang yang sama besarnya 9.500.000. Terima kasih. Wassalamualaikum. Berikut ini adalah jurnal kas keluar di toko luhur untuk bulan Januari 2020. Jurnal pengeluaran kas dan jurnal penerimaan kas memiliki beberapa kesamaan dan perbedaan. Perbedaannya adalah jika jurnal penerimaan kas itu mencatat transaksi penerimaan secara tunai, dan jika jurnal pengeluaran kas itu mencatat transaksi pengeluaran juga tapi secara tunai juga sama. Selanjutnya kita langsung lanjut ke jurnal kas toko luhur. Pertama, tanggalnya satu di sini 2020 Januari. Kemudian keterangannya itu ada di nomor 2, yaitu dibayar sewa gedung untuk masa 1 tahun sebesar 1.200.000 masuk ke debit serba serbi, ditulis lagi di akun sewa dibayar di muka, jumlahnya adalah 1.200.000 dan kita tulis di kredit di kolom kas sebesar 1.200.000. Kemudian di nomor 3 yaitu dibayarkan uang sebesar 500.000 untuk pembelian perlengkapan kantor. Terus keterangannya pembelian perlengkapan masih dari serba serbi di akun perlengkapan kantor, jumlahnya dari 500.000 dan di kredit di tas sebesar 500.000. Kemudian di nomor 5 dibayar sebesar 2.700.000 kepada CV Andika atas pembelian barang dagangan tanggal 23 Desember 2020. Kita tulis di keterangan CV Andika, utang dagangnya adalah 2.700.000, kemudian kita masuk
ke kredit sebesar 2.700.000. Kemudian di nomor 20 dibayar sejumlah kas seharga 150.000 untuk beban iklan. Keterangannya adalah pembayaran beban iklan masuk di debit serba-serbi di akun beban iklan, kemudian jumlahnya adalah 150.000 dan masuk di kredit di kolom kas sebesar 150.000. Kemudian nomor 24 dibayar sebagian utang kepada toko kasih murah atas pembelian peralatan kantor sebesar 800.000. Nomor 24 masuk keterangannya adalah toko kasih murah, kemudian debitnya ada di utang dagang sebesar 800.000 dan di kredit di kas kolom kas sebesar 800.000. Kemudian di nomor 26 dibayar utang sehubungan dengan transaksi tanggal 7 Januari. Tanggal 7 Januari itu diterima faktur dari CV Andika barang dagangan yang dipesan seharga 3.200.000 dengan cara pembayaran 2/10 M/30. Nomor 26 CV Andika debitnya masuk di utang dagang sebesar 2.200.000, kemudian kreditnya juga masuk di kas 2.200.000. Di nomor 30 dibayar sebesar 1.200.000 untuk gaji karyawan. Masuk di keterangan nomor 30 tanggal 30 pembayaran gaji, debitnya ada di serba-serbi akun gaji karyawan sejumlah 1.200.000 dan kreditnya masuk di kas sejumlah 1.200.000. Kemudian nomor 30 dibayar tunai untuk macam-macam beban sebesar 150.000. Keterangannya kita masukkan tanggal 30 pembayaran macam-macam beban masuk di debit serba-serbi beban rupa-rupa sebesar 150.000 dan di kredit kita masukkan di kas sebesar 150.000. Jumlahnya adalah untuk debit utang dagang sebesar 5.700.000, debit serba-serbi sebesar 3.200.000 dan kredit di kas sebesar 8.11.000. Kemudian jurnal ini kita rekapitulasi di jurnal kas keluar. Di kolom debit terdapat akun sewa dibagi muka sejumlah 1.200.000, kemudian perlengkapan kantor 500.000, utang dagang 5.700.000, beban iklan 150.000, gaji karyawan 1.200.000, dan beban rupa-rupa sebesar 150.000. Kita jumlahkan dan kita dapat hasilnya adalah 8.900.000. Kemudian di kredit kita masukkan kas sebesar 8.11.000 dan jumlahnya adalah 8.900.000. Antara debit dan kredit itu harus sama ya teman-teman. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya akan membahas mengenai jurnal penjualan. Jurnal penjualan adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat aktivitas penjualan hanya barang dagang saja secara kredit. Yang pertama adalah pada tanggal 10 dijual barang dagangan kepada toko idola seharga 2.800.000 dengan syarat pembayaran 3/10 M/30. Kita dapat menuliskan tanggal pada kolom tanggal, lalu menuliskan nomor bukti 251, keterangannya toko idola, terminnya 3/10 M/30. Termin ini nama lainnya adalah syarat pembayaran. Lalu dapat menuliskan 2.800.000 pada kolom piutang dagang di debit dan penjualan kredit. Lalu pada tanggal 13 dijual barang dagangan kepada UD Lintang seharga 3.900.000 dengan syarat pembayaran 3/10 M/30. Kita dapat menuliskan 13 pada tanggal, nomor buktinya sekitar 252, keterangannya UD Lintang, lalu terminnya 3/10 M/30 sebesar 3.900.000 pada kolom piutang dagang dan penjualan. Lalu pada tanggal 18 dijual secara kredit barang dagangan seharga 3.400.000 kepada toko Sahara dengan syarat pembayaran 2/10 M/30. Kita dapat menuliskan tanggal 18 pada kolom tanggal, nomor bukti sekitar 253, keterangannya toko Sahara, terminnya 2/10 M/30 dan 3.400.000 pada kolom piutang dagang dan penjualan. Lalu pada tanggal 25 dijual barang dagangan kepada toko idola sebesar 2.700.000 dengan syarat pembayaran 3/10 M/30. Kita dapat menuliskan tanggal 25 pada kolom tanggal, nomor bukti 254, keterangannya toko idola, terminnya 3/10 M/30 dan 2.700.000 pada kolom piutang dagang dan penjualan. Setelah itu, karena sudah tidak ada aktivitas pembelian barang dagang lagi, penjualan barang dagang lagi, kita dapat menjumlahkannya sehingga mendapatkan 2.800.000. Nah, untuk rekapitulasi itu sendiri, kita dapat memindahkan piutang dagang ini pada kolom debit sebesar 2.800.000 sesuai pada perhitungan ini, dan juga kita dapat menuliskan kredit yaitu penjualan sebesar 2.800.000 ini sehingga
hasilnya sama-sama benar. Terima kasih. Rama akan melanjutkan kembali buku besar pembantu piutang dagang toko Tuhan Luhur untuk bulan Januari 2020. Nah, pertama, keterangan satu saldo masuk di saldo debit atau kredit ini toko idola sebesar 7.500.000 saldo awalnya. Kemudian nomor 10 ada di keterangan penjualan. Nomor 10 itu jual barang dagangan kepada toko idola seharga 2.800.000 masuk di debit dengan syarat pembayaran 3/10 atau N/30 dan juga masuk di saldo debit sebesar 10.300.000. Kemudian di nomor 19 diterima pembayaran transaksi tanggal 10 Januari tadi sebesar di kredit 2.800.000 dan saldonya 7.500.000. Kemudian nomor 25 dijual barang dagangan kepada toko idola sebesar 2.700.000 dengan syarat pembayaran 3/10 masuknya di debit 2.700.000 di saldonya 10.200.000. Kemudian untuk toko Ude Lintang keterangan awalnya adalah saldo awalnya sebesar 4.500.000 masuk di saldo debit 4.500.000. Kemudian di nomor 13 dijual barang dagangan kepada Ude Lintang seharga 3.900.000 dengan syarat pembayaran 3/10 menurut keterangan penjualan debit 3.200.000 dan saldo debitnya adalah 8.400.000. Kemudian di nomor 16 diterima kembali barang yang dijual tanggal 13 Januari seharga 200.000 masuk di keterangan retur, kreditnya masih dijual 1.000, saldonya masih di debit sebesar 8.200.000. Kemudian di nomor 22 diterima pembayaran transaksi tanggal 13 Januari. Tanggal 13 Januari itu adalah dijual barang dagangan kepada Ude Lintang seharga 3.900.000 masuk di kredit. Kemudian dengan syarat pembayaran 3/10 atau N/30. Nah, saldonya ini kita masih debit per 4.300.000. Keterangannya yaitu pelunasan. Untuk buku bantu piutang dagang toko Sahara dan toko Luhur akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Fitila. Dengan mengenai buku besar pembantu piutang pada toko Sahara pada tanggal 1 Tuan Luhur menyatakan uang tunai sebagai penambah ekuitas sebesar 10 juta. Data penulisan keterangan pada menuliskan saldo pada kolom keterangan sebesar 800.000 pada kolom saldo di debit. Lalu pada tanggal 18 dijual setelah kredit barang dagangan seharga 3.400.000 kepada toko Sahara dengan syarat pembayaran 2/10 N/30. Keterangannya adalah penjualan debitnya 3.400.000 karena ini masih belum dibayarkan, jadi kita dapat mengurangkannya 800.000 dengan 3.400.000 hingga hasilnya 4.200.000. Lalu pada tanggal 23 diterima uang tunai untuk pembayaran pelunasan tanggal 18 Januari. Ini pelunasannya tadinya 3.400.000, ini kita kurangkan ini tadi 4.200.000 dengan 3.400.000 hingga hasilnya 800.000. Lalu untuk jurnal umum adalah jurnal yang mencatat hal-hal yang tidak ada pada jurnal khusus dan buku besar pembantu. Yang pertama pada tanggal 9 kita mencatat retur, yakni dikirim nota debit kepada CV Andika untuk barang yang dikirim kembali karena rusak seharga 1 juta. Kita bisa menuliskan nama akunnya utang dagang dengan angka 1111, debitnya 1 juta, dan retur pembelian dan PH dengan angka 502 dengan kreditnya 1 juta untuk keterangan retur CV Andika. Lalu pada tanggal 16 diterima kembali barang yang dijual tanggal 13 Januari seharga 200.000. Kita dapat menuliskan 16 pada kolom tanggal, lalu piutang dagang dengan lalu retur penjualan dan PH dengan 503 sebesar 200.000 dan piutang dagang dengan kolom 113 dengan sebesar 200.000 pada kolom kredit dengan keterangan retur Ude Lintang. Lalu kita dapat menjumlahkannya sehingga hasilnya 1.200.000 hingga mereka debit dan kredit balance. Penutup juga kan dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran kita hari ini anak-anakku semoga bermanfaat. Terima kasih sudah mendengarkan pelajaran ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat.
Sampai jumpa pada video-video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.